Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang dengar suara saya, tolong jempol ya. Acungkan jempolnya melalui komen tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari istimewa. Pagi ini insya Allah kita akan belajar ya sama seorang tokoh yang disebut sebagai motivator nomor 1 Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Andri Wongso. Beliau ini muridnya di mana-mana ya, dan saya alhamdulillah jadi salah satu murid beliau gitu ya. Ya, saya WA dulu beliau ya. Ya, tidak terasa ya, kita sudah 1 bulan lebih ya lagi di rumah gitu ya. Work from home, business from home, learning from home ya. Saya juga sebulan lebih kalau saya ya, sejak pertengahan Maret waktu itu saya seminar di Jogja, di Cirebon. Nah, sampai sekarang ya saya di rumah terus ya. Anak-anak juga seperti itu, istri saya juga seperti itu, termasuk juga ibu saya ya. Saya tinggal bersama ibu tinggal bersama saya. Jadi sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, alhamdulillah. Dan memang ini saya terima curhat dari orang-orang bahwa memang lumayan menantang ya, karena memang kan gini, nggak semua orang rumahnya lapang, nggak semua orang kompleksnya lapang. Kadang rumahnya kecil, kompleksnya juga kecil ya. Nah, jadi mereka ini kadang-kadang mengalami bosan. Nah, ini saya pikir ya menjadi dilema bagi sebagian besar kita gitu ya. Menjadi dilema bagi sebagian besar kita. Karena itu kemarin saya bilang sama mitra-mitra ya, kalau boleh kita kasih sedikit kelonggaran ya buat anak-anak kita ya. Jadi jangan sampai juga PR yang kebanyakan gitu ya. Kalau misalnya sekolah ngasih PR yang kebanyakan ya sudah, dan itu membebani anak kita merasa terbebani, ya sudah, nggak usah kerjain semua menurut saya. Karena apa, ini kesehatan mental mereka, kesehatan jiwa mereka itu jauh lebih utama ya, itu lebih utama. Nah, makanya saya berpikir ya sudahlah, yang penting anak-anak sehat dulu, nyaman dulu ya, cerah ceria ya, ketimbang dia kejar-kejar di PR. Nanti kalau suasana kondisi sudah normal lagi ya nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa, kita yang kejar lagi prestasi, oke gitu ya. Karena memang ini serba kompleks ya. Saya bahkan menerima laporan ya dari beberapa lingkungan, dari beberapa komunitas gitu ya, teman-teman yang terdampak PHK ya, PHK, bayangkan coba, PHK, penghasilan nggak ada, tabungan hampir-hampir nggak ada, di rumah terus, anak mungkin 2 atau 3 di rumah gitu ya, mau keluar rumah sumpek, sempit gitu ya, karena memang ya misalnya di gang gitu. Rumah juga nggak kalah sumpek ya, nggak kalah sempitnya gitu ya. Nah, ini apalagi kalau kita nggak pakai yang namanya lapangan ya. Jadi kalau rumah kita sempit, kitanya lapang hati, mudah-mudahan semuanya jadi benar ya. Jadi memang ini tidak mudah ya. Saya melihat sendiri ya bahwa ini memang perjuangan ya, dan kita ini kenapa ya, ini belum pernah dilatih kan keadaan seperti ini. Ini adalah the first time ya, kali pertama. Saya juga umur 40-an ya, ini kali pertama bagi saya mengalami yang menghadapi kejadian seperti ini ya. Memang tidak mudah, tapi kalau kita
fight sama-sama ya, terus juga teman-teman membaca tulisan-tulisan yang positif ya, nonton video-video yang positif ya, yang memberdayakan, yang empower, itu insya Allah ini kita akan bisa lalu dengan baik ya. Apalagi sebentar lagi kita Ramadan ya, bagi yang muslim itu insya Allah kalau kita sibukkan diri dengan ibadah ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan kita kalau kita mudah-mudahan pelan-pelan berkurang ya. Baik juga ya, dan beliau detik-detik terkoneksi dengan kita ya, pasti ingin sampai seperti. Selamat pagi Pak Andri Wongso. Syukur, alhamdulillah semua lancar, baik dan sehat. Tetap. Nah, saya punya ilmu latihan ini secara memberanikan diri loh, ngajar kecil-kecilan. Tahun 76 itu sudah mau ngajar. Iya, dan sambil kerja yaitu tadi mimpi penyanyi jadi bintang film. 2 tahun setelah di Jakarta tahun 78 kepingin jadi bintang film, berhenti dengan yakin saya bisa jadi bintang, nggak tahu kepleset. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada bintang film, yang ada bintang YouTube. Maka kakak saya ngamuk, kamu datang ke Jakarta bukan jadi bintang film, kerja lagi. Saya merasa gagal, tunduk kepala, ikut kerja lah, itu kerja di Pasar Kenari Jakarta. Nah, di saat kerja tadi loh, banyak orang yang baru itu melihat, banyak orang pemilik toko melihat, ini siapa anak muda, bodinya bagus, mukanya cakep, bisa kungfu. Begitu mereka lihat saya bisa kungfu, bodi bagus, mudah bergaul, ada simpati. Nah, simpati ini menarik untuk buka perguruan. Nah, perguruan mulai kecil, lama-lama besar. Pertama dikasih uang iuran kecil buat kantong saya. Ya pertama agak gengsi, lama-lama kita ambil aja deh. Ternyata di luar dugaan saya, uang yang saya dapatkan tadi loh lebih besar dari jumlah yang saya kerja. Nah, saat uangnya lebih besar, idenya muncul. Nah, buat saya berhenti aja, ngajar lebih banyak murid, tapi target saya rubah. Saya mau jadi bintang film Hongkong, melamar di Hongkong, padahal kemarin gagal di Indonesia. Ini memberanikan diri. Nah, disinilah sebuah pertanyaan penting sekali ke dalam diri saya harus ambil keputusan. Nah, di antara bimbang tadi, ternyata saya harus berhenti yang memenangkan. Sikap saya itu berhenti memenangkan pertarungan mental tadi, karena ditopang oleh uang murah. Maka dengan saya menyatakan saya mau jadi bintang, minta izin kepada bos, mohon maaf bos, saya mau mundurkan diri. Pindah kemana? Nggak usah, gaji saya tambah, kamu nggak usah di luar. Selama ini saya kerja di luar toko, nggak bisa masuk ke dalam toko, di luar melayani kabel-kabel, nggak bisa masuk. Tapi begitu saya minta mundur, dia bilang kamu nggak usah kerja di luar, bantu melayani customer di dalam toko. Dia bilang mohon maaf, saya berhenti kemana, kerja juga sama aja. Bener dong, kemana saya mau kerja? Mohon maaf bos, saya mau main film di Hongkong. Film yang benar udah dapat belum? Kok berani? Ya saya mimpi daripada ganggu. Saya mau latihan lagi dan bentuk body untuk persiapan. Nggak bisa apa-apa, saya cuma maaf, dia ngomong apa saya cuma maaf aja. Akhirnya berhenti. Nah, sejak berhenti ini loh, latihan selama 2 minggu bentuk body, foto studio, kirim foto ke Hongkong, surat lamaran, foto sampai doa, semoga diterima. Dalam 2 minggu betul-betul kaget saya, di kamar kos yang kecil, diketok pintu, kantor pos, Pak Pos datang. Begitu dibuka surat, isinya mengagetkan saya. Setelah melihat suratmu yang begitu antusias ingin menjadi bintang film Hongkong, dan setelah melihat 8 foto actionmu, maka aku pastikan kamu akan aku terima sebagai bintang film Hongkong yang akan main film di Taiwan. Nah, ini juga sama, sebuah contoh bahwa apapun yang kita impikan selama muncul dari sanubari nurani yang bersih, pegang erat.
Jangan mengatakan aku orang nggak punya, aku orang gunung kidul, aku anak orang miskin, aku kurang sekolah. Ini kemungkinan seperti ini kalau kita simpan di dalam diri, ya kita akan redup di kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu bilang ada harapan, bisa, apalagi zaman doa, yakin siang kapan kita impikan akan berproses berjalan dengan baik dan benar-benar terjadi. Maka ini menunjukkan ya kita manusia diciptakan oleh Tuhan akal budi untuk digunakan di real yang benar. Yang nggak benar bisa perampok, jadi maling, koruptor bisa. Tapi kan jangan, itu melanggar hukum negara. Yang baik, saya bisa sukses. Saya akan bawa, kalau saya bisa berhasil, syukur anak adik-adik saya bisa kuliah, ibu saya, ayah saya mungkin akan saya kirim ke tanah suci untuk kirim ke naik haji, ataupun saya bisa kuliah lagi, saya buka perusahaan lagi. Ini kan gambaran. Maka dari sini saya sangat meyakini, jangan meremehkan diri sendiri. Selama kita meremehkan diri sendiri, ya mungkin bisa maju. Gara-gara kita ketutup oleh kelebihan, waduh, masih hebat, baru 40 sukses, anunya banyak, umatnya banyak, bisa sama. Kalau masih mau bisa sukses, Pak Andri mau bisa sukses, saya pun bisa. Nah ini bukan meninggikan diri, tapi menemukan diri sendiri bahwa tugas manusia itu berfungsi bagi banyak orang, berfungsi bagi diri ini dan keluarga. Ini mental ini yang saya lihat kekurangan mental seperti, sehingga jalan hidupnya buntu, jalan hidupnya terbatas, buntu, terbatas dan lambat karena tadi kita panjang lebar. Saya dengarnya asik banget loh Pak. serasa di seminari langsung. Padahal saya itu dengar kisahnya Pak Andri itu udah berapa ya? Udah 4 kali, udah 5 kali dengar langsung loh. Tapi tetap aja masih wah. Ya karena lajar original. Iya. Terus kan Pak Andri kan pulang tuh jadi pengusaha di Indonesia. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Beliau ini juga pengusaha, jadi bukan sekedar ngomong doang. Beliau ini pengusaha, gitu. Ya. Saya nggak usah bocorin deh, Pak Andri deh, boleh cerita Pak gimana? Ya. Jadi saya pulang ke Indonesia setelah 3 tahun tuh. Saya punya modal itu catatan harian ala kadarnya. Bukan, saya punya catatan ala kadarnya dalam buku harian saya. Ya. Salah satu contoh umama dalam kondisi di Taiwan, mau syuting hujan nggak sehari 2 hari, 3-4 hari hujan nggak syuting. Lalu dalam kondisi sepi, jauh dari luar kota, jauh dari rumah orang tua, saya pegang catatan. Contoh saya tulis umama, Andri, ya, jangan mengeluh, tahan. Ini semua adalah latihan mental buat kamu sendiri. Tegar. Nah, catatan seperti itu 1, 2, 3, lama-lama kan banyak. Jadi hidup ini mengajarkan kepada kita selama kita punya kepekaan. Persis seperti sekarang ini loh. Corona ini loh membuat semua dunia itu menderita. Tapi tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kita melihat dengan pesimis, takut, cemas, waduh rusak semua. Nah, waktu saya punya catatan begitu banyak, pulang ke Indonesia, saya ngajar kungfu lagi. Lalu berpikir saya, saat kawan saya masuk ke kamar kos saya berdua, dia lihat coretan saya. Loh, kok dia tulisan saya? Kalau dia lihat tulisan saya dicatat, berarti penting kata-kata ini. Nah, muncul ide. Nah, kalau dia penting, orang lain juga penting. Nah, kenapa nggak dibikin buku aja? Kartu penyelip buku. Nah, setelah itu barulah saya beranikan diri untuk membuat kartu ucapan. Tapi nggak ngerti bagaimana jual, cetak, nggak ngerti. Tapi lewat teman-teman mendukung saya semua. Dari sini
saya mengambil satu keputusan dan pengertian. Hidup ini loh, tidak mungkin sukses gara-gara sendiri. Ya. Tidak ada sukses sejati bisa diraih hanya diri kita sendiri. Pasti orang lain semua. Nah, orang lain ini semua itu memang mendukung kita. Ya waktu itu mantan pacar saya, Ibu Leni Wongso, yang membantu paling kuat. Nah, dari sini kita menyadarkan sekarang ini loh, sadar. Setiap sukses tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau kita mengerti orang lain penting, maka kita harus punya kualitas karakter yang baik. Melayani karyawan, customer, teman, pelanggan, apa saja. Karena kita sadar, bukan karena saya sukses. Motivasi kita dulu, setelah kita menjalankan kerjaan, orang lain penting. Nah, ini yang dibutuhkan pengertian wisdom. Setelah itu, pakai motor, keliling satu kota ke kota, satu toko ke toko. Satu toko ditolak, toko tolak. Alasan sama, ini kartu apa? Nggak pernah ada orang bikin. Ini memang mana orang bikin nggak pernah tahu. Nah, ini kan pertama, bikin dengan merek Harvest. Harvest itu padi lagi panen. Mau padi dari panen nggak gampang. Harus perairan, pembibitan, jaga sampai tunduk. Maka saat kita berhasil, nggak usah tinggi nunduk aja. Karena padi di depan. Nah, itu filosofi itulah yang saya mendasari saya berangkat punya mimpi jadi pengusaha, kartu ucapan nomor 1 Indonesia. Sehari, 2 bulan, 2 bulan. Orang pertama yang menerima saya, bapak-bapak di pasar pagi. Dia lihat, ini kartu apa, nggak ada yang lihat. Saya tiap keliling bawa album main film. Buku yang bagus sekali, biar pengaruh dia. Iklan dong. Ini Pak, saya dulu bintang film Hongkong. Dia lihat gini, bintang film Hongkong kok naik motor itu gimana? Orang lihat saya apa? Yang penting saya benar dan baik. Dan ini dia. Ya. Yes. Halo? Sinyal terganggu? Ini saya agak sekarang udah enggak, Pak. Tadi sebentar ya. Silakan lanjut, Pak. Ya. Akhirnya dia lihat ternyuh dong. Waduh ya, bagus hari ini. Saya bilang saya belajar hidup, belajar kerja. Ternyuh dia ambil diskon 50%. Oke, ambil. Jadi tempatnya dekat saya latihan kungfu. Tiap latihan kungfu selesai saya nungguin. Lihat toko di situ yang dipajang kartu saya ada nggak yang beli? Nggak ada yang beli. Down. Besok lagi bangkit down. Tiap hari begini. Nah, sekarang juga sama saya potong dulu. Bagi teman-teman yang mendengar hari ini, usaha Anda apapun hari dimulai. Jangan terpengaruh oleh sepinya hari ini. Jangan terpengaruh oleh sepinya besok. Jangan terpengaruh oleh sepinya minggu depan, bulan depan. Tahan. Orang belum kenal kok. Begitu mulai kenal, diterima, saya terus keliling kemana-mana, meledak. Syukur alhamdulillah, dalam waktu 5 tahun, syukur alhamdulillah, jadi kaya. Saya termasuk pembelinya yang rutin, Pak, waktu itu. Pas kita di Batam, berapa tahun lalu ada 15 saya. Ketemu di Batam waktu itu 15 tahun lalu ada. Iya. Sebelum itu saya udah beli. Oh iya. Ya. Lalu itu meledak kemana-mana udah. Jadi tidak hanya satu kartu. Ya. Ya. Terus akhirnya berkembang, Pak ya? Berkembang pada bisnis yang lain. Banyak macam. Kartu Natal, kartu Lebaran, kertas surat, amplop, dan macam-macam. Udah luar biasa. Ya. Nah, ini mau Lebaran juga. Jangan lupa. Kartu Harvest. Buka Harvest, klik Harvest di Instagram saya. Ya, dari sini juga menunjukkan dulu. Saya konsep cuma 2 kok. Ya. Pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. 1. 2, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini bisnis, ini kreatif. Jadi lihat, apa saja, HP apa saja, produk apa saja,
Cuma 2 tadi. Pikirkan apa yang tidak dipikir oleh pesaing. Lalu lakukan. Nah, kalau cuma pikir cuma lakukan. Ya. Nah, zaman begitu, saya sudah ngerti marketing, walaupun nggak sekolah marketing. Ya tadi itu ilmunya itu. Jadi kalau lakukan, pikirkan saya cari yang baru. Nah, kalau cari yang baru berarti yang kreatif, ya inovasi. Cari terus, produknya nggak satu, lama-lama produk berkembang, makin besar. Nah, dari sini mungkin bagi teman-teman sekarang dari ini yang kerja, lagi kerja atau lagi sepi, lagi stagnan, nggak apa-apa. Ya. Tidak ada pebisnis sejati yang lancar terus, nggak ada. Pasti ketemu gelombang. Makin pagi ketemu gelombang, makin indah di belakang. Makin takut di depan, makin bubar. Jangan mimpi, waduh saya usaha maunya lancar. Nggak ada. Sekali lagi, tidak ada kawan. Yang ada adalah latihan. Begitu ketemu sulit, sepi, gagal, syukuri, belajar. Syukuri artinya melihat ke dalam ada apa. Pekerjaan kita cuma proses belajar. Kita lihat sendiri zaman apa itu, zaman HP. Dulu tok banget. Apa itu tiap kalau kita kumpulkan 10 manajer, 80% orang pegang Nokia. 80% keluar Nokia. 5 tahun kemudian ganti BlackBerry. Itu jual 100 juta itu sekarang. Mahal itu sekarang. Jadi saya lihat waktu itu Pak Andri pakai gini juga kalau nggak salah ya. Iya. 5 tahun kemudian ganti BlackBerry. 5 tahun kemudian ganti Samsung. Semua itu putar. Kenapa yang menang siapa? Yang menang yang itu tadi. Pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Lakukan apa aja. Jadi ketat seperti ini. Nah, kalau ketat seperti ini, kita nggak boleh diam. Di saat seperti sekarang ini, pandemik seperti ini, susah. Semua susah. Perusahaan, semua susah. Rakyat susah. Justru latihan kita ini sengaja untuk menghadapi. Setuju nggak, Mas Ibu? Setuju, Pak. Besok mulai puasa. Untuk apa punya bisa makan, punya uang, maka kok malah berhenti makan, malah puasa. Ini yang disebut latihan. Pendekatan. Supaya mengerti mental ini tadi, kalau kurang itu bagaimana? Puasa, nilai tinggi banget. Nah, ini sekarang pas ada kondisi seperti tanggal juga puasa. Lengkap sekaligus puasa dunia. Dan lagi lengkap puasa yang bersyarat. Jadi, kalau kita mengerti semua ini ujian, nggak akan takut. Jalan terus, proses terus. Sehingga matang mental lebih penting daripada banyak uang. Banyak orang banyak uang, sikap mental nggak bagus, rusak hidupnya. Jadi kebahagiaan kita tidak tergantung banyaknya uang, bukan. Tawakal, baik, syukur, jadi orang benar. Ini yang lebih penting. Sehingga pelajaran kehidupan akan kita dapatkan dari persaingannya. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum paham ya. Saya beruntung sekali berinteraksi sama Pak Andri ya di macam-macam kesempatan. Jadi memang Pak Andri ini melakukan apa yang beliau sampaikan. Contoh ya, ini mungkin Pak Andri nggak ngeh, tapi kalau saya ngeh karena saya memperhatikan. Jadi waktu itu saya lihat ya kayak Pak Andri itu, misal ya, ini beliau ini duit banyak ya, anak juga kuliah di Amerika Pak ya. Ya, udah lulus semua. Amerika 2 udah lulus, satu lagi di Australia udah lulus. Ya, jadi tapi mereka tadi mau apa Pak? Oh enggak, tadi mereka mau nggak balik. Nggak bisa. Balik. Kamu di Indonesia. Iya, kan mereka mau ngilang. Nggak bisa. Balik Indonesia. Nah, jadi kalau ngomong duit gitu ya, insya Allah Pak Andri itu lumayan lah. Tapi saya lihat sendiri ya, itu Pak Andri itu kalau masuk hotel gitu ya, itu kan kita tahu ya, di hotel itu kalau kita beli air mineralnya, itu kan harganya beda. Ya, harganya beda. Nah, itu Pak Andri itu kalau bisa beli itu dari luar aja, yang murah aja gitu. Toh airnya sama, sehatnya sama, ya kan?
Kalau kita bisa hemat, kenapa kita nggak hemat gitu loh, walaupun cuma sekian ribu rupiah gitu kan. Ini saya bilang, ini luar biasa nih filosofi seperti ini kan. Orang kadang tuh uangnya banyak, akhirnya hematnya kurang, ya kan, sederhananya kurang, jadi nggak terasa uangnya muncul di mana-mana kan. Nah, Pak Andri ini walaupun sudah sukses seperti itu, masih berusaha menghemat. Apalagi kita nih yang belum kaya-kaya banget gitu kan. Harusnya lebih berhemat lagi gitu. Terus juga saya pernah lihat ya Pak Andri, sejak belasan tahun yang lalu, kemudian kita ketemu lagi ya, sebuah event bersama, ada kegiatan bersama, ada seminar, ada juga yang waktu itu kita program charity. Itu Pak Andre nggak berubah, jadi tidak mau fokus pada pakaian-pakaian yang wah, itu bukan Pak Andre ya. Handphone juga seperlunya aja ya, jadi bukan berarti juga model terbaru beli, model terbaru enggak juga gitu. Kalau memang perlu dibeli, enggak ya udah tahan aja dulu, nggak apa-apa gitu. Ini saya bilang, ini luar biasa ini. Saya kan nggak pernah ngomong gini ya, ini saya baru ngomong kali ini karena memperhatikan selama lebih dari 10 tahun itu loh Pak. jadi bukan kata orang gitu ya, saya melihat sendiri gitu. Terus juga kalau ada kesusahan itu ya, Pak Andri selalu terjun langsung ya. Memang kita bisa sih transfer uang itu bisa, tapi kan beda ceritanya kalau kita terjun langsung gitu Pak ya. Iya, karena saya merasakan itu tadi, mau merasakan kenikmatan bersama dengan orang yang menderita, yang butuh bantuan. Ya. Merasakan langsung. Ya, jadi kalau kita punya uang, memang bisa transfer ya bisa. Tapi Pak Andri ini, sinyal Pak Andri juga berusaha melakukan ya. Jadi selain donasi, tapi juga terjun ke lapangan gitu. Ya Pak, ini gambar Bapak agak putus-putus, tapi suara masih kedengaran sih Pak. Ya Pak Andri. Ya, tadi sinyal, ketutupan sinyal, hilang. Ya, gimana Mas Ibu? Ya, tadi suaranya kedengaran sih Pak, cuma video kedengaran suaranya. agak kabur. Hilang, saya nggak dengar. Saya nggak dengar ya, ini ganggu lagi. Ya, silakan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, bahwa ya namanya kita punya uang bisa aja main transfer kan, tapi kalau kita terjun langsung kan rasanya berbeda Pak. Nah ini yang saya lihat Pak Andri dari dulu sampai sekarang nggak berubah, masih aja terjun langsung. Jadi tidak ya ada faktor umur, ada juga faktor misalnya kayak sekarang pandemi kan. Ya, tapi tetap berusaha berbuat. Nah ini faktor X yang kita nggak bisa cegah Pak, sinyal Pak. Sekarang udah lancar Pak ya? Kenapa? Sekarang udah lancar Pak. Lancar. Sekarang sudah lancar. Ya. Tadi kenapa tadi ya? Sinyal ya? Ya. Baik, lanjut. Kita lanjut. Ya, gimana Mas Ibu? Ya. Jadi kan pelajaran ya buat teman-teman, walaupun kita sudah sukses, sudah kaya sekalipun ya tetap sederhana. Karena kan uang yang ada itu bukan untuk dihabis-habiskan gitu kan. Kalau kita bisa hemat, kita bisa alokasikan lagi buat keluarga kita, buat sesama kan lebih bagus, lebih mulia gitu. Gitu ya Pak Andri ya? Ya. Betul, setuju sekali. Ya, setuju. Ya. Sekarang apa nih kira-kira impian Pak Andri yang ingin dicapai lagi apa Pak kira-kira Pak? Ya masih banyak, ada beberapa ide-ide untuk bisnis lah ya. Tapi ya saya tidak bisa bicara sekarang. Tapi saya punya masa kan banyak se-Indonesia. Nah ini kan juga aset. Bagaimana membantu mereka sekaligus membantu diri sendiri. Nah ide ini muncul ya dalam beberapa hari kejepit ini, work from home ini, think from home, berpikir di rumah. Jadi ini
kita mau coret satu, bawa satu kertas saja, satu kertas dari tulis ya, banyak sekali yang akan muncul. Ide apa saja bisa muncul. Nah setelah itu ide muncul, tinggal dipikirkan mana ya yang paling ideal, mana yang paling berkemungkinan. Nah ini tidak akan muncul kalau benak kita tidak punya optimisme. Justru kita harus pelihara berpikir serba mungkin. Ya, jadi selalu berpikir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang positif. Saya ada beberapa contoh. Saya mau bikin bubuk coklat yang sekarang kopi kan paling banyak. Coklat kelas A. Jadi kecil dikit tapi rasanya enak. Slogan udah ada slogannya. 1 cukup, 2 pas. Nah, 1 cukup, 2 pas. Nah, bulan 3 ini juga mau keluar tapi mundur karena kondisi seperti ini, nggak apa-apa, kita sabar, mundur. Dan banyak ide-ide yang lain yang merangkum penggemar gitu banyak kan bisa dijadikan satu. Lalu ide saya soal senam AW S3 yang untuk lutut dan body, ini satu-satunya di dunia, only one. Dan ini targetnya akan ke dunia juga. Ya, nah kalau itu udah meledak, aksesoris apa saja, mau gelang, mau topi, mau termos, mau baju, mau kaos, mau sepatu, semua jadi bisnis. Ya, nah jadi sekarang beli dulu, membagi senam ini udah di Jakarta ada 15 cabang, di Samarinda, di di Surabaya, di Bali, di Mojokerto, mau di Sidoarjo, Malang, Jogja, di Banjarmasin, di Lombok. Nah ini kan aset. Di dalam kondisi diam keluar ide. Dan ide ini bisa ditangkap. Ini tadi pikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, lakukan apa yang tidak orang lain. Ya insya Allah semua apa yang saya pikir nanti itu bisa berjalan dengan baik. Ya, enggak yang asal diyakini terus, jalani terus, berkemungkinan besar untuk jalan. Maka saya harap banget kawan-kawan pendengar hari ini yang melihat sajian ini, sekali lagi jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak punya modal, jangan merasa orang kampung, jangan merasa orang miskin, jangan. Kalau Anda pernah melihat fotonya Pak Jokowi di pinggir jalan bis Sandal Jepit, waduh dekil and kumel itu, maaf ya Pak Jokowi, dekil and kumel. Tapi tahu nggak 30 tahun kemudian beliau duduk di istana? Nggak tahu. Nah maka kita hargai diri kita sendiri. Kita boleh miskin itu kan materi, mental beda. Mental harus hidup yang baik. Kalau itu sudah ada akan jalan. Maka saya cocok dengan coretan seorang filsuf dari Amerika mengatakan, penemuan terbesar di abad ini, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikirnya. Sikap mental dan cara berpikir. Nah, umpama sekarang saya ini di antara sekian banyak 700 orang ini saya salah satu. Saya mikir nih, aku mau usaha makanan tradisional yang ibu masak enak loh. Pas, tapi makanan desa, keripik desa, mana laku. Nah udah cukup. Begitu Anda bilang keripik mana laku, cukup. Mati udah. Tapi kalau saya juga loh ini, coba mami saya suruh bikin dulu. Orang tua saya suruh bikin dulu. Biar orang tua saya desi and the kumel. Gak apa-apa, bikin. Aku enak. Nah, coba dipaket. Plastiknya enak. Kasih teman-teman nyoba dulu. Enak nih, keripik mana? Tenang aja. Keripik bok-bok. Begitu Anda mulai mimpi, bisa. Anda kan belajar online juga. Paket kecil. Lama-lama akan gila, itu gede semua. Semua banyak sekali. Oh, dari ide kecil. Nah, kalau cara berpikir dan sikap mentalnya, bok paling anak-anak agak bisa jalan lah. Ini makanan desa. Mematikan ide sendiri. Dan jutaan, begitu kita bangun pagi, jutaan kemungkinan sukses tadi ada depan kita. Siapa yang anggap pintar, yang baik, yang tinggi mentalnya, yang nggak lihat apa-apa, nggak tahu. Maka jangan hidupkan. Nasib ada di tangan Anda kalau Anda mau berubah. Allah tidak akan berubah nasib Anda jika Anda tidak berubah.
diri Anda sendiri. Yes. Wah, ini yang Muslim juga kalah dalil sama Pak Andri. Maka muncullah filosofi success is my right. Ya, sukses hak Sukses saya. adalah hak kita, hak saya. Jangan merasa, waduh hebat mati wongso. Gak ada apa-apanya, orang biasa aja. Cuma punya mental. Punya mental dan mau berjuang, itu aja modal saya. Bukan, S2 Amerika, S2 Eropa, gak ada. Orang biasa yang punya mental luar biasa. Sama seperti kita. Maka success is my right. Hak kita untuk berhasil. Hak kita, hak kita. Kita dikasih, dianugerahi pikiran itu untuk diolah. Akal budi diolah. Semua berpikir, saya mau bermanfaat bagi orang lain. Saya mau bermanfaat bagi diri sendiri. Begitu mikir itu aja, positif gerakannya. Melakukan hal yang positif. Tiap hari, itu akan berkelimpahan. Ya, rezeki akan datang sendiri. Kok jangan, iya. Nggak tahu kita tetap maju. A, B, C, D dipegang jadi semua. Memang jadi kita sih. Belum tentu orang lain. Orang lain asal doa kita, lalu kekuatan Allah ini besar sekali. Karena manusia nggak mampu baca. Mana mampu sih baca? Cuman kira-kira mohon doa-doa. Kekuatan nggak tahu. Itu jalan bersama. Datang karunia rezeki selama kita siap untuk merubah diri. Ini nasihatnya Pak Andri ngalahin Kiai ini luar biasa. Jangan. Ini hidup. Jadi mungkin sebagian belum tahu ya, Pak Andri ini punya gelar, ya gelarnya adalah SDTT, ya SDTT TBS, gitu Pak ya. Apa Pak? Ya, Singkatannya Pak? Singkatannya Pak? Sekolah Adiwoso, sekolah dasar tidak tamat, tapi bisa sukses. Terakhir ditambah belakangnya SI, syukur sampai saat ini. Oh. Nah, kalau kita percuma dulu yang ini syukur sampai saat ini. Maka saya sangat bersyukur lah ya bisa berubah hidup seperti ini dan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan selalu punya dianugerahi kesehatan ya sehingga umur sekian masih bisa beraktivitas lebih banyak lagi keluar ya. Jadi selalu ceria, optimis. Saya ingat Pak waktu kita ketemu di ini Pak di acara MPR ada Pak Hermawan Kertajaya. Terus Pak Andri Wongso bilang itu kalau kesehatan sama uang, kesehatan lebih utama. Tapi kalau nggak ada uang ya nelongso juga. Ya betul. Ya betul. Maka saya selalu berharap kita juga berdua kan mengumandangkan. Jadi memaksimalkan kualitas manusia itu dapat duit, cari materi yang halal, ya. Sehat penting, gak ada uang ya nelongso Mas Jawa, nelongso benar, tumbuh. Ya. Pak, ini waktu kita sekitar 3 menit lagi Pak. Khawatir nanti Instagram ini kan dia sebelum itu dia biasa dia akan cut ya Pak ya. Daripada nanti obrolan kita ter-cut, kita yang mempersiapkan diri. Mungkin Bapak bisa kasih advice buat saya, buat teman-teman semua Pak, biar kita ini kan wisdom Pak. Kita wisdom ya, berharap wisdom dari Bapak ya, bagaimana menghadapi pandemi ini ya, kita bisa lalui sama-sama Pak. Ya, saya ngamati Mas Ipo sudah di jalan yang benar, jalan yang baik, pasti akan diridhoi oleh Allah. Karena cara sikap, mental, karakter, dan hati itu udah oke. Dan untuk saya pribadi, pandemik ini merupakan satu musibah ya yang mengandung pendidikan, ujian ya. Kalau ini ujian dari Allah, nggak usah takut. Anda harus berani bertahan, optimis, sabar, tawakal, berikhtiar. Ujian. Anak sekolah kalau nggak optimis, nggak belajar, pasti gagal. Pandemik ini musibah, tapi mengandung ujian. Mari siapkan mental untuk hadapi. Menerima apa adanya, sabar, kompak, mendukung pemerintah, mendukung para dokter, para medis. Cara bantu gimana? Kita diam. Nah kalau kita sakit dia repot. Kita yang baik, nggak bikin produksi yang bagus. Nah dengan demikian ujian akan lewat, ya.
Dan titipan saya terakhir nih, kalau boleh, ada buku saya. Ya. Buku saya 20 wisdom. Ini harga di luar 60.000. Saya bagikan hanya 25.000. Semua hasil saya sumbangkan kepada kepada orang yang membutuhkan. Saya akan sumbangkan, beli sembako bagi semua. Saya beli 100, Pak. Saya beli 100. 25.000 ongkos kirim, belum ongkos kirim, ya. Jadi kalau Anda beli satu berarti ikut menyumbang para ojol, para pesantren, para yatim piatu yang membutuhkan dukungan kita, ya. Saya kemarin diajak juga komunikasi seperti ini. Waduh, pada beli. Setiap orang cuma 25.000 dan akan kami sumbangkan, ya. Ya, seperti waktu itu saya masih ingat dengan Mas Ibu kita bikin dapat keuntungan kalau nggak salah 190 juta, ya. Kita sumbangkan semua di Uji kalau nggak salah, ya. 200 lebih, Pak. 200 lebih. Ya, terus bagian kita salurkan ke Yayasan Buddha Suci, ke Dompet Duafa, macam-macam lembaga, Pak. Ya. Waktu itu. Nah, seperti itu, karena kita membutuhkan cuma 25.000 dapat buku, tapi ikut menyumbang. Dengan menyumbang seperti ini meringankan beban saudara kita. Berat. Saya ngomong sekali lagi, saudara kita berat. Coba kalau kita nganggur, kerja nggak ada, anak dua, sakit lagi. Siapa yang bantu? Kita. Maka mari tingkatkan kondisi sekarang ini, tingkatkan ujian Allah ini dengan kesetiakawanan sosial. Bersama-sama, ayo gandeng tangan. Apa melihat agama, etnis, manapun. Kalau bisa dunia. Nah, kalau kita kecil, rumah kecil kita aja sekeliling kita dukung. Rumah saya sebelah saya banyak yang nggak cukup kehidupan. Terus, kasih terus. Nah, mudah-mudahan ada tambahan dari kawan-kawan untuk buku ini. Kok nggak ada kelihatan nih, tolong. Buku 20 wisdom, cerita pendek tentang motivasi. Ya. Saya beli 200, Pak. 200. Saya japri. Ya, terima kasih, Pak Jumbo. Nanti, terima kasih. Ya. Jadi ini kan bukan untuk Pak Andri, untuk sesama, untuk semua, Pak. Jadi iya, jangan apa-apa. Ada foto-foto video semua. Jadi sekali lagi, mari menerima ini dengan tawakal. Beratnya ini sebagai satu ujian. Sekali lagi, sabar, tetap optimis. Kalau kita bisa gabung bersama, di suasana meredam, adem. Karena kompak semua, nggak ribut diri, adem. Jika memang itu dari Allah, Allah lihat ini loh. Kok tenang semua ini? Sama seperti kita nih, orang tua ngasih ujian buat anak kita. Anak kita nakal, lalu kita bilang anak kita, mana HP-mu? Sini, kamu 3 hari tidak boleh main HP. Anaknya sabar, tulus, belajar, gak komplain, diem di rumah. Mamanya nangis ibunya. 2 hari gak tahan. Anakku kok baik banget. Udah deh, ini tak kasih lagi. Kembalikan ujianmu, kamu sukses. Sama seperti kita. Kalau anak rakyat kita semua tenang, baik, memungkinkan akan turunlah kebaikan, akan turun. Bahkan itu COVID-nya bisa mati sendiri. Tapi kalau ribut sana sini, berantem sedunia ribut. Waduh, tambah panjang kali lebar. Saya harap tidak gitu. Mari kita, meskipun kita sama-sama berjuang Anda di sana, saya di sini, sewaktu-waktu kita gabung jadi satu. Dan terima kasih untuk pendengar semua ya. Kita tetap yakin COVID Indonesia kita akan menang. Kita akan menang. Pak, ini banyak yang nanya, itu pesan bukunya di mana, Pak? Oh iya, pesan bukunya lewat Mas Ibu aja. Saya titip nanti ya nomor teleponnya ya. Oke, boleh. Nanti saya posting. Siap. Ya, sebentar saya. Ya, oke. Sebentar ya. Lupa coret. Ya. Ya. Oke, hubungi. Mana? Ya. Aduh. Ya. 0818. Ya, 08 0818 0817 0817 1668. 1668. Boleh diulang, Pak? Boleh diulang, Pak? 0818 ya 0817 ya 1668. Oke. Ya, asisten saya nanti
komunikasi, nanti kasih tahu AC-nya apa, nanti kita kirim. Ya, ini nomornya nomor cantik ini. Terima kasih benar-benar kita semua ikut membantu meringankan beban saudara kita yang sangat membutuhkan. Sangat terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Tolong diupdate kabar-kabarnya buat kami. Ya, kita tetap jalan ya. Salam buat salam hormat buat Ibu Pak Andri. Ya. Ya. Saya close ya Pak Andri ya. Ya, baik. Ya. Selamat berpuasa ya besok ya. Sukses jadi pemenang di Hari Yang Fitri. Ya, makasih banyak Pak Andri. Saya close ya. Ya, mari.